Jadi memang seperti yang saya sampaikan kemarin teman-teman, ada pergolakan internal yang sangat dahsyat dalam tubuh pemerintah Netanyahu ini, yang membuat mereka ini sebetulnya sudah maju kena, mundur kena gitu loh. Terlanjur berstatement kita akan serang darat secara masif, tapi di sisi lain dia tahu kekuatan mereka itu nggak mungkin bisa menembus pertahanan Gaza, dan mental tentara mereka itu benar-benar kacau balau. Saya mungkin sudah pernah sampaikan ke antum ya, bahwa semua tentara Zionis yang masuk ke Gaza itu mereka menggunakan Pampers. Di antara sebabnya yang saya dengar itu karena ketakutan mereka itu sangat besar, jadi gampang kencing lah, gampang kencing di celana gitu loh. Jadi mereka dipaksa pakai Pampers gitu loh, dan terpaksa menggunakan Pampers. Jadi kalau yang bertanya misalnya, jadi kapan mereka rencananya mau masuk serangan darat? Saya nggak perlu menjawab dengan jawaban dari saya, dengan analisa terlalu ribet ya, terlalu bertele-tele. Itu sudah ada jawabannya sejak 1400 tahun yang lalu. Dalam surat Al-Maidah ayat 21, ya kita sudah pernah mendengar bagaimana orang-orang Bani Israel itu dulu itu diminta untuk melakukan operasi darat oleh Nabi Musa. Jadi bukan sekarang doang. Jadi Nabi Musa pun sudah pernah memerintahkan mereka untuk serangan darat. Jadi ketika Nabi Musa berhasil menyelamatkan Bani Israel yang beragama Muslim saat itu ya, bukan beragama Yahudi seperti yang diklaim oleh Abu Janda dan keronco-keronconya, teman-teman sekolahnya. Kata Nabi Musa, setelah Allah selamatkan dari Fir'aun dengan membelah lautan itu ya dengan tongkatnya, sampailah di perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Saat itu Nabi Musa mengatakan, ayo semuanya kita sudah sampai nih di tanah Palestina yang Allah janjikan untuk kalian semua, untuk kita semua. Kata Nabi Musa apa? Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai Bani Israel, ayo kita masuk semua nih. Kita lakukan serangan darat, kita perang, masuk ke tanah Palestina yang sudah Allah tetapkan untuk kita semua. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan ragu, pokoknya jangan mundur. Kalau mundur kamu rugi. Dan dalam ayat lain dikatakan, kalau kalian masuk, kalian pasti menang gitu loh. Apa jawaban Bani Israel saat itu? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Persis seperti yang terjadi hari ini. Jadi tentara ini takut. Satu-satunya kondisi syarat agar mereka masuk itu apa? Warga Gaza keluar dulu. Itu persis kondisinya seperti yang terjadi saat masa Nabi Musa, sama seperti yang terjadi hari ini. Dulu ketika mereka diminta masuk oleh Nabi Musa, masuk aja, kalian pasti menang. Kata mereka, nggak mau, wah takut saya, di sana ada orang-orang kuat, kami nggak akan masuk kalau mereka tuh belum keluar. Jadi mereka keluar dulu, baru ntar kami masuk. Artinya dia tuh nggak berani perang, takut. Operasi darat itu nggak berani. Sama seperti hari ini, mereka berusaha mengusir warga Gaza, ultimatum, kalian warga Gaza yang ada di utara, segera kosongkan rumah kalian, bergerak menuju selatan. Ketika mereka sampai selatan juga di ultimatum juga, bergerak menuju Rafah, Mesir, masuk ke wilayah Sinai. Jadi mereka mengandalkan bombardir itu bam untuk mengusir warga Gaza dari wilayah utara ke selatan. Dari selatan nanti terus dikeluarin lewat Rafah. Dari Rafah langsung dimasukin ke Sinai. Ini sebetulnya adalah eksekusi dari proposalnya Donald Trump yang pernah kita dengar beberapa tahun lalu. Jadi ingin mengosongkan wilayah Gaza dan memindahkan warganya ke Sinai. Kalau pertanyaannya adalah kapan tentara Israel ini akan masuk ke wilayah darat, operasi darat, nggak akan terjadi sebelum warga Gaza ini mengosongkan wilayahnya. Dan warga Gaza teman-teman nggak akan pernah sudi untuk mengosongkan wilayah Gaza. Mereka akan tetap stay di Gaza, berjuang dan menantikan tentara-tentara itu masuk ke wilayah Gaza melalui jalur darat. Jadi sekali lagi, sejarah selalu kembali berulang, ya hanya tokoh-tokohnya yang berbeda. Yang terjadi di masa Nabi Musa terjadi hari ini. Dan teman-teman, ini sudah azan maghrib, saya harus segera menyudahi konten kali ini. Doakan untuk kami di Gaza Palestina, semoga Allah mudahkan urusan kami, Allah kuatkan kami. Saya Muhammad Hussein di Gaza Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.